Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Black Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, hari ini sesuai dengan tema yang saya katakan di thumbnail, yaitu IQ orang Indonesia rendah. Sebelum itu aku ingin menyampaikan bahwa aku itu belum mandi dan selalu di setiap konten itu belum mandi. Oke, nggak pernah mandi sekusut-kusutnya orang kusut abis olahraga. Tahu lah ya, apalagi olahraga gue gila. Oke, nah di situ sebelum itu coba kita lihat video yang satu ini dulu. Gue punya cincin ajaib. Cincin ini bisa merubah hidup lu. Kalah jimat-jimat semua dukun yang ada di dunia kalah. I show you. Di rumah ini gue begitu banyak alat jin. Bukan hanya karena gue ingin hidup sehat, tapi karena gue mampu belinya. Tapi cincin ini dan alat ini AI bro. Ini alat pakai teknologi paling canggih sekarang yang ada di dunia. Lu mau latihan apa aja ada, bisa gantiin, dan this ring change everything. Pertama, ini tenaga beratnya pakai magnet sampai 100 kg kanan kiri. Dikontrolnya pakai cincin, sudah. Dan kalau gue mulai, gue turn on, beratnya langsung 30 kilo. Bisa gue turunin, bisa gue turn off anytime, jadi aman. Dan lihat, ada assist mode. Jadi kayak ada asisten yang bantu lu. Gue mulai, oke, gue angkat. Kalau gue nggak kuat, diturunin sama dia beratnya karena dia tahu gue nggak kuat. Soalnya otomatis. So, kalau tempat lu terbatas, kecil, taruh di apartemen, atau taruh di mana aja, kantor, this are a whole gym in one. That experience the monster. I love it. Ya, kalau kita lihat di situ katanya cincin itu lebih aktif daripada cincin-cincin yang lain atau itu sebuah jimat ya. Katanya produk Indonesia, katanya jangan produk orang lain. Itu AI produk mana ya? AI produk mana ya? Makanya kalau saya nggak bermaksud iri atau bagaimana, saya mencoba mengajarkan sesuai dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini yang sedang ambrol gitu. Nggak mungkin kita beli teknologi AI begitu kali ya. Yang pastinya itu ribet pakai alat. Kalau gue kan selalu di konten-konten gue yang lain ya pakai badan sendiri dan ikutin sunnah, bergulat, lari, nggak pakai cincin kayak gitu. Lagi pula kalau mau ngomongin cincin ya, cincin orang Gorontalo ini lebih sakti. Indonesia pernah digemparkan dengan kasus penjahat kebal, Tarjan Gorontalo. Jadi pada tahun 2008, polisi datang ke rumah Tarjan bersama seorang warga untuk meminta utang sebesar 2 juta rupiah. Tarjan yang kesal lantas menebas polisi tersebut hingga tewas. Tarjan yang diburu pun kemudian kabur ke sebuah rumah. Di sana Tarjan terkepung. Sejumlah polisi menembaknya dari kejauhan. Anehnya Tarjan tak terluka sedikit pun, bahkan ia menantang polisi untuk menembak tubuhnya. Namun lagi-lagi polisi tak berhasil melumpuhkannya. Terhitung sekitar 107 butir peluru yang ditembakkan oleh kepolisian. Belakangan diketahui Tarjan memiliki sebuah cincin yang membuatnya menjadi kebal seperti saat ini. Tak kehilangan akal, kepolisian akhirnya mengerahkan seorang sniper untuk membidik cincin yang berada di jari Tarjan. Di tembakan kedua, Tarjan pun sekarat sebelum akhirnya tewas. Ya entah itu produk luar atau enggak ya. Mau itu produk kita juga, yang penting AI itu dari luar. Maju kata dia, maju bro. Maju tuh bukan begitu. Maju tuh adalah mencoba untuk memasuk akali apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Maju jangan kemajuan habis itu jadi bego. Ntar jadi kayak Salman lagi tuh di video-video Salman nih. Video Salman, ada lagi video Salman. Gue banyak banget sama Salman karena Salman merusak atas nama kemajuan negaranya. Merusak tatanan kita untuk mengikuti Rasulullah dan Al-Quran atas nama ingin memajukan negaranya. Togut. Bagaimana bunyi togut tersebut? Mari kita bacakan. Ya tolong taruh di sini togutnya. Oke. An-Nisa 476. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan togut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Ya, yang nggak tahu tafsirnya. Intinya adalah mereka berperang untuk membenarkan dirinya sendiri atas nama togut. Yaitu togut apa? Ya pribadi, bukan kebenaran. Pribadi kelompok.
Oke, kita lihat dulu video selanjutnya. 3, 2, ya. Indonesia. Indonesia. Tercinta loh ini Indonesia. Indonesia tercinta. Indonesia indah alamnya. Ya. Banyak sumber daya alamnya. Tapi kurang orangnya. Dan ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan ada, dia adil. Dia adil. Oke. Ada negara-negara yang nggak punya sumber daya alam, ada negara-negara yang alamnya tidak indah, Ya. tapi orang-orangnya jenius. Contohnya. Nggak usah jauh-jauh, di ASEAN, Singapura. Oh ya. Ya, orang-orangnya cerdas-cerdas. Cerdas. Menurut data terbaru, IQ-nya memang di Ya. atas rata-rata. Walaupun alamnya kurang ya. Maksudnya Alamnya dia ya biasa-biasa aja. hanya gedung. Betul, gedung lagi Ya. gitu. Tapi orangnya Oke, kalau Indonesia. alamnya indah, sumber dayanya banyak, tapi Iya, kata dia kurang orangnya. Kurang orangnya, kurang katanya indah. Lebih komplit lagi itu mah. Sumber daya alam doang komplit. Kita sumber daya manusianya banyak kok. Bukan keindahan alam doang, bro. Orang bikin anak mulu. Oke. Video kedua. 3, 2, 1. Sebut kisah Nabi Ibrahim AS prank terparah di muka bumi, Coki Pardede dibanjiri sumpah kutukan netizen. Apa prank terparah di muka bumi? Ngurus sembelih anaknya sendiri tapi nggak jalan. Dalam video tersebut, Adriano menjawab pertanyaannya sendiri dengan mengatakan bahwa prank terburuk adalah menyuruh seseorang untuk membunuh anaknya sendiri namun tidak jadi dilakukan, dan dia tertawa. Meskipun mereka tidak menyebutkan nama secara langsung, warganet menghubungkannya dengan cerita sejarah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ustaz Hilmi juga mengutuk tindakan lucu ketiga komika tersebut, dan menulis bahwa mereka tidak pernah merasa menyesal. Oke, yang tadi kita bisa lihat ya. Prank Nabi Ibrahim diceng-cengin, diketawain. Dan gua nggak tahu ternyata muslim itu setan apa gimana. Soalnya ketawa atau ikut-ikutan hal-hal begini. Ini nggak lucu. Oke? Nggak lucu. Oke, kedua. Ketiga. Do you still drink Starbucks? almost every day. Baru-baru ini, komika Coki Pardede kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya mengaku bahwa ia mengonsumsi produk minuman yang dianggap pro-Israel. Dalam sebuah konten video yang disiarkan di platform media sosial, Coki mengatakan kepada lawan bicaranya saat itu, Indah G, bahwa dirinya masih menikmati minuman kopi yang diproduksi oleh perusahaan yang diduga mendukung Israel. Pernyataan kontroversial dari Coki Pardede itu pun pada akhirnya memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari mereka yang mendukung gerakan boikot terhadap produk-produk Israel. Aksi Coki Pardede yang dinilai tidak beretika itu bermula ketika Indah G bertanya mengenai kebiasaan sang komika yang masih meminum kopi pro-Israel. Dalam percakapannya dengan Indah G tersebut, Coki secara terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak melihat masalah dalam mengonsumsi produk-produk tersebut, bahkan tertawa saat membahas aksi boikot yang dilakukan banyak orang. Tidak hanya itu, pria kelahiran 21 Januari 1988 itu juga menganggap jika gerakan boikot produk-produk yang diklaim mendukung aksi genosida di Palestina tidak signifikan. Pernyataan Coki dan Indah G ini langsung memicu kontroversi di media sosial. Banyak netizen yang mengecam sikap Coki yang dianggap tidak peka terhadap isu kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina. Oke, dia ngetawain katanya nggak ada efeknya produk Israel di boykot. Ketawa terus kenapa kopi enak? Ya susah, kopinya enak emang iya. Kan dia suka gula, makanya kelihatan kebanyakan karbohidrat jadi otaknya nge-lag. Katanya juga pernah kasus juga katanya. Atau apalah, gue nggak paham ya. Namanya orang kalau udah terkontaminasi seperti di video yang gue bilang nih, Hammer tuh rusak otak. Neurotransmitter tuh ya dia nggak berjalan lancar.
Dan guys, gue ini lagi puasa 16 jam ya. Fasting, intermittent fasting, bukan OCD ya. Kalau OCD mah nanti gue ini tiba-tiba kecetit gue. Nggak bisa bergerak. Gue nggak OCD. Gue. Kecetit. Susah kalau kecetit. Nah, apa? Ya, hammer itu bikin kita jadi bego. Apalagi kalau sampai obat-obatan itu pasti bikin kita bego. Itu kayak ganja dan lain-lain. Makanya jauhi itu bro, jauhi. Jangan pakai begituan. Minum hammernya juga jangan. Dan menyangkut dengan hal-hal ini sebenarnya udah disampaikan oleh 1400 tahun lalu lewat Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disuruh setiap malam Jumat itu bacanya Al-Kahfi bukan Yasin. Ya, mari kita bacakan supaya ingat. Taruh sini. Mereka itu adalah orang-orang yang mengkufuri tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mengkufuri. Berarti kayak ya, di bahan bercandai. Mereka dan perjumpaannya. Maka, sia-sialah amal mereka. Sia-sialah amal mereka, lu mau sekaya apapun, Om botak. Sekaya apapun, sia-sia. Sekaya apapun. Dan kami tidak mengadakan penimbangan bagi mereka pada hari kiamat. Nggak ditimbang, kesian. Itulah balasan bagi mereka. Berupa neraka jahanam sebab mereka telah kufur. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. 105 dan 106 Al-Kahfi. Makanya kita suruh baca Al-Kahfi. Kenapa? Supaya kita nggak jadi pengikut-pengikut orang bodoh atau disebut sebagai berikut. Mari ditaruh, sebenarnya gue udah hafal, ruwai bidoh, yaitu orang-orang bodoh yang berbicara hal umum. Mari kita taruh di sini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebelum datangnya Dajjal kecil juga, Dajjal kecil banyak, akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan, orang yang amanat dikhianati, sedang orang-orang yang suka berkhianat dipercaya. Siapa yang suka berkhianat ya? Yang bawa Jakarta ya? Ya. Dan kaum ruwaibidoh akan turut berbicara, berkomentar. Bertanyalah seseorang, apa itu ruwaibidoh? Orang bodoh yang berbicara tentang persoalan publik. Hadis riwayat Ahmad, taruh di sini supaya baca komplit. Oke, ini semua ada dasarnya ya guys. Dasarnya adalah dalil. Yang pesan terakhir di rangkuman adalah, gue belum mandi dan gue pesan terakhirnya, ini membuktikan bahwa gue biasa aja bawain konten, nggak harus siap-siap. Mungkin mereka-mereka yang di konten-konten tadi mandi 7 kali atau 10 kali, tapi kalian bisa menilai. Kalau ada fotonya silakan screenshot, di shoot di sini, ya. Jadi nur mereka lebih keluar dari gue, jadi jelas. Karena gue belum mandi. Jadi nur mereka lebih keluar, yang kayak kata Gus Baha, nur mereka tuh celing gitu. Sama kayak Habib, siapa Habib yang satu lagi tuh, Habib yang bilang musik itu seperti sendok apa segala, nggak ada dalil, nggak ada. Dia mikir sendiri, dia kias sendiri, dia buat dalil sendiri. Dan kalian bisa menilai lah ya. Dia udah mandi 10 kali buat konten. Tolong melek. Atau pakai lipstick kayak Habib Bahar. Enggak, gua seneng sama Habib Bahar, keren, cool. Gayanya apalagi kalau lagi jalan yang di kolam itu tuh, kok ada videonya dong yang di kolam. Anjir, gue pengen jalan samping gitu. Oke. By the way, guys, yang lebih goblok dari orang-orang kayak begini adalah orang yang ngikutin dan orang yang ngefans sama orang-orang yang bodoh, nggak berdalil, cuman pakai otaknya sendiri lewat kias. Itu pesan baiknya. Jadi alangkah baiknya jangan dilihat hal-hal yang nggak berdalil. Dan kalau memang pemuka-pemuka agama kurang memotivasi, lihatnya Nabi Muhammad sama Al-Quran, lihatnya itu. I guess itu aja. Maafin gue kalau gue rada teriak-teriak. Gue emosi sebenarnya ngeliat hal-hal kayak begitu. Karena mereka dikasih panggung. Gue gak iri masalah panggung, demi Allah enggak. Tapi pedih, sedih gitu. Jadi itu membodohi orang-orang yang awam. Dan tertawa dengan lelucon yang gak lucu. Seperti di Al-Kahfi yang tadi. So guys, itu aja guys. Kalau kalian senang konten ini, komen di bawah. Oke, komen di bawah, share banyak-banyak. Gue pengen sparring mungkin lawan, jangan satu, kalau satu gue nggak makan 20 jam juga. 5-5-nya dari semua konten creator yang tadi itu, yang gue sebutin semua,
pakai sarung tinju, mau nggak pakai juga boleh, mau pakai sikut, mau apa? Peraturan UFC, pakai sikut boleh, bantingan boleh, ya semua boleh, ayo. Ayo. Welcome to Joker, dunia Joker. Black word. Fuck. Oke, guys, itu aja guys. Nah, jangan lupa subscribe ya. Aku sangat emosi dengan hal-hal bodoh yang disampaikan dan anak-anak muda yang ngikutin hal-hal bodoh ini. Oh, maafkan aku. Love and peace forever. Fuck off, Ruai Bido. Bye.